Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda dalam program dialog khusus tentunya. Dan pagi hari ini spesial sekali karena kita kedatangan bintang cilik. Dan pagi hari ini juga kita akan membahas mengenai topik yang pastinya menarik. Bukan cuma untuk Anda yang masih single, tapi juga untuk Anda orang tua tentunya. Dengan topik Balance Bike for Balance Life. Telah hadir di studio Batam TV bintang cilik yang tadi saya sebutkan, ada Dominic Vanchua. Hai Dominic. Hai. Halo. Apa kabar Dominic hari ini? Good. Are you good? Happy? Happy, yeay. Semangat banget nih kayaknya Dominic ya. Dan juga ada ayahnya tentu, Dr. Hermin SHMKN. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Pungki. Saya panggil Pak Hermin atau dedinya Dominic nih? Dedi Dominic boleh Dedi juga. Dominic boleh ya? Papanya boleh. Dan pastinya ada maminya, ada Ibu Shirley, ibu dari Dominic Vanchua. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Selamat datang di studio Batam TV. Thank you juga undangannya. Pagi hari ini, thank you sekali sudah mau hadir di studio Batam TV karena kita pagi ini mau cerita-cerita nih soal Dominic. Dominic ini usianya berapa tahun? 4 tahun ya? Benar bukan sih? Umur berapa? Dapat Tan, jawab. Berapa Usianya tahun? berapa? 4. 4 atau 5? 5 atau 4? Five. Oh, 5. Excellent. Oke, jadi karena hari ini mau ngobrol soal balance bike for balance life, saya mau tanya ke bintang ciliknya dulu nih. Tante mau tanya. Tante mau tanya dulu. Nanti matanya boleh ya? Iya. Coba, Dominic udah sekolah belum? Libur. Lagi libur. Lagi libur. Lagi libur ya. Kalau lagi nggak libur, sekolahnya di mana? Sekolah di mana, Nak? Sofa. Dom, Di mana? sekolah Dom, di mana? sekolahnya di Hati-hati. mana? Dom, Dom. Tante jawab dulu. Sekolah Coba, mana? sekolahnya di mana? Di Permata Cookies. Permata Cookies. Iya. Oke, kalau pagi-pagi pas lagi sekolah suka libur, suka susah nggak bangunnya kalau dibangunin? Dom, Tante tanya dulu. Dom. Dom, Excited. Dia very excited dia. dia excited Ada banget. ini, Oke, iya. itu ceritanya lagi bikin apa tuh lingkaran itu tadi? Itu ya, roda Roda. sepeda ya. Lagi bikin roda sepeda ya. Iya. Coba dong, tante mau lihat dong. Oke, coba Tante. kasih tahu tante dan pemirsa. Dom, Dominic. Tante. Nah, tanya. itu tuh lihat tuh, ada Dominic di layar. Wah, Ha. itu juara apa sih Dominic? Juara Lomba apa itu? sepeda. Itu lomba apa sih? Lomba sepeda. Lomba sepeda. Emang Dominic bisa main sepeda dari kapan? Udah lama atau baru? Lama. Udah Udah lama. lama ya. Wah, coba sepedanya Dominic ada berapa? Seped. Dua. Wow, ada 2. Katanya sepedanya tuh warnanya apa aja? Coba kasih tahu Hitam tante. sama kuning. Iya. Hitam sama kuning. Yang kuning mana? Wow. Oh, Yang nggak kuning ada di rumah. Ada di rumah. Tapi mana yang paling favorit? Yang hitam atau yang kuning? Dominic yang suka warna yellow atau yang warna black? Black. Yang black Oh, ya. yang black. cepat ya. Blacknya favorite color berarti Iya. ya. Oke, ngomong-ngomong, Dominic udah pernah ikut lomba-lomba nih pastinya. Coba kasih tahu tante sama pemirsa Batam TV. Dom. Ini perlombaan dari mana aja? Dominic masih inget nggak? Kita pernah kemana lomba? Dominic Lomba kemana tuh saja kemana lombanya? aja? Terakhir di lombanya. mana? Di PA? Ih, penasaran kok bisa masuk di TV. Iya. Oke, karena dia terlalu excited, mari kita bergeser ke Mami Bergeser. Dedi. Iya, biasanya kalau usia segini kan memang lagi semangat-semangatnya, lagi Iya. excited-excitednya, ngelakuin apapun. Cuma saya penasaran, siapa yang awalnya mengenalkan balance bike atau push bike ini ke Dominic? Maminya atau dedinya? Dari salah satu pengurus di Kota Batam ya, di komunitas di Kota Batam. Jadi diceritain nih ada satu olahraga
namanya balance bike. Diceritain lah, dari ceritanya itu barulah kami coba untuk bawa Dominic ini ikut di latihannya, karena di latihannya itu ada sering diadain, rutin lah diadain di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Batam kan. Jadi kami coba bawa Dominic. Nah ternyata Dominic itu menunjukkan bahwa dia ada minat di balance bike ini. Jadi itu salah satu alasannya juga kami bawa dia main ya. Dan alasan lain itu ya karena apa? Untuk melatih motorik. Baik. Kegiatan yang motorik kasar ya. Untuk melatih motorik kasarnya. Udah lama belum ini? Hampir setahun. Hampir? Dari September lalu. Baru mau setahun. Iya. Pialanya udah banyak. Di rumah masih ada? Masih. Ada. Baru mau setahun pemirsa, pialanya udah banyak. Jadi Iya. setiap ada perlombaan diikutkan. Mayoritas kita ikutkan ya. Sebisa mungkin apa? Luangkan waktu lah ya. Luangkan waktu untuk bisa ini. Oke, tapi dari hampir setahun ini ikut balance bike, ada perubahan yang terasa? Tadi kan katanya untuk melatih motorik juga. Iya. Ada perubahan memang yang terlihat, yang terasa dari Iya. Dominic. Jadi Dominic ini kan anaknya lebih pendiam ya. Maksudnya bukan pendiam sih, lambat bicaranya. Baik. Jadi itulah kenapa kami lebih awal masukin ke sekolah. Tapi di sekolah itu kan ya paling PAUD itu kan cuma 2 jam gitu ya. Nggak bisa lama ya, sosialisasi sama temennya itu pun kurang. Jadi kami coba cari kegiatan tambahan untuk dia sebagai olahraga juga sih. Jadi untuk dia apa ada sosialisasi lebih lah sama teman-teman. Ya, gitu. Oke. Nah, ini menarik karena kebutuhan ya, awalnya kebutuhan untuk dia bersosialisasi supaya melatih dia berbicara. Kalau dari bonding di keluarga sendiri gimana? Dengan adanya ikut balance bike mempengaruhi nggak nih bonding? Apa malah sibuk ya, maminya jadi riuh nih harus ngurusin gitu? Gimana? Enggak sih, kalau itu maksudnya lebih malahan mempererat hubungan kami. Karena ketika dia mau latihan itu kami saling mengingatkan nih, apa yang harus disiapkan, sepedanya, sepatu, helm udah disiapkan belum. Terus ketika mau lomba itu pun kami sama-sama excited. Nanti dia lomba gimana gitu. Yang penting mau lari, mau lari aja sih, nggak harus mesti juara pertama, 2, 3. Yang penting dia happy. Iya, Gitu betul aja betul. sih. Iya, yang penting happy dan tadi saling support antar keluarga. Saya mau coba tanya ke dedinya kalau gitu ya. Rata-rata bapak-bapak ini biasanya nggak semua, tapi ada sebagian yang udahlah mengurus anak adalah urusan istri. Iya. Saya nggak mau terlibat. Iya. Nah, yang mau saya tanyakan, apa yang membuat Pak Hermin kemudian mau melibatkan diri dalam aktivitas mengurus Dominic, terutama especially untuk balance bike ini gitu. Kenapa mau dan apa yang memotivasi? Silakan Pak Hermin. Baik. Jadi sebetulnya kami juga sebenarnya besar dari keluarga olahragawan. Jadi ayah saya seorang atlet badminton. Waktu kecil itu kami sering diajak berolahraga, main bulu tangkis. Even nggak di lapangan bulu tangkisnya langsung atau badminton, kadang di depan halaman rumah kami pun bermain. Dari situ sebenarnya yang kami petik itu setelah dewasa itu, setelah menjadi seorang ayah, yang kami ingin ciptakan waktu itu mungkin si ayah saya itu menciptakan momen untuk bisa dikenang kembali. Jadi makanya itu yang masih menyita di pikiran kita. Oh, waktu kecil sesibuknya ayah kita, ya ayah saya nelayan, kemudian beliau berupaya menyisipkan waktu olahraga bareng kami, dan itu yang menyita. Dan itu yang dedikasinya yang kami turun saat ini kepada anak saya. Nah, apa yang bisa saya turunkan kepada anak saya supaya jadi kenangan di kelak kemudian hari dia jadi seorang ayah dan bisa diturunkan lagi ke anaknya. Baik. Gitu. Itu jawabannya apa ya? Di luar prediksi. Walaupun sebetulnya banyak orang tua yang ingin menciptakan kenangan ya. Iya. Artinya making memories lah supaya nanti begitu besar
ada yang diingat, tapi tidak jarang orang tua yang kayaknya setting goals buat anaknya. Kamu harus jadi ini, ada target-target tertentu. Saat mengenalkan Dominic ke Balance Bike ini, ada nggak apa ya namanya harapan-harapan tertentu atau target-target tertentu yang diharapkan dari Dominic? Dominic, kamu harus jadi juara gitu, ada nggak? Oke. Jadi kami sepakat waktu itu bahwa ini murni supaya beliau, anak saya ini jauh dari yang namanya gadget. Salah satu sebenarnya itu konsen kami. Saat ini mungkin kita sering lihat ya di luar sana itu makan dikasih handphone, terus mungkin saat saya lagi sibuk, istri lagi sibuk, udah kasih handphone biar anteng dulu gitu ya. Itu kita menyadari ya, secara tidak langsung itu terjadi di lifestyle-nya kita. Kenapa saya mengkonsen di sepeda ini? Karena dari sepeda inilah fisiknya semua ini keluar keringat, jadi bugar juga begitu ya. Jadi nggak monoton di gadget gitu. Tapi nggak ada, kita belum pernah kebayang, oke ini kita mau jadi Valentino Rossi masa depan, nggak ada belum. Jadi runningnya ya udah, pokoknya supaya dia jauh dari handphone aja gitu. Oke, itu juga sebetulnya tantangan ya buat orang tua, apalagi hari gini kayaknya semua pasti gadget. Sama Mami. Nah, pada saat Mami sama Dedinya sibuk nih, aduh kayaknya nggak bisa lagi nih buat dampingin. Pernah nggak sih menghadapi momen seperti itu? Dan apakah memang betul pure away from gadget, atau ya boleh lihat sesekali, atau ya udah Dominic kamu main aja dulu push bike sendiri gitu, balance bike sendiri? Pernah nggak mengalami momen-momen itu? Sibuk bekerja, ada kesibukan, bukan sibuk bekerja. Gimana caranya meluangkan waktu, atau apa yang saat itu dilakukan? Jadi semenjak mengenal balance bike ini, ya mohon maaf karena yang namanya hobi kayaknya nggak murah ya Mbak Pungki ya. Yang namanya hobi nggak murah. Jadi begitu terkadang kita lagi sibuk ya di rumah ya, pas lagi di rumah, kami akan meminta beliau untuk ngambil kain untuk membersihkan sepedanya, supaya menghapus pikiran beliau kepikiran main gadget. Jadi kita akan pancing sama dia, dong sepeda hari ini udah bersih belum? Boleh nggak minta tante di rumah, biasanya ada kakak itu, tolong suruh kakak ambilkan kain, tolong dibersihkan dulu sepedanya. Makanya dia juga dari situ tahu bagaimana merawat barang sendiri ya. Betul. Jadi ya sebenarnya beli sepeda yang ini juga setelah kita melihat minatnya ada, terus dia bisa jaga barang yang sebelumnya, itu juga kita baru mau belikan dengan sepeda yang model begini gitu. Asik. Jadi bener ya Dom, ternyata kamu jadi juara tidak hanya bisa lari pakai balance bike, tapi juga harus bisa bersihin ya. Sepedanya bagus terus, kilap terus. Oke, nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Papinya sama maminya Dominic, kita rehat dulu sebentar ya. Oke, pemirsa Batam TV, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama Dialog Khusus. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city.
Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik pemirsa Batam TV, masih di program Dialog Khusus dengan topik Balance Bike for Balance Life dengan artis cilik kita Dominic Fajwa. Dom, katanya lagi suka nyanyi ya? Iya. Lagu apa sukanya? Jumbo. Jumbo yang mana? Yang kala nanti, yang itu kan? Iya. Coba dong nyanyi dong, biar Kala pemirsa nanti. Langsung. bentar. Tante hitung 1, 2, 3. Nanti kalau Tante udah bilang 3 baru Dominic nyanyi ya, oke? Iya. Oke, 1, 2, 3. Kala nanti laraikan datang, angin akan buat kau goyang. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit keluar. Alah saja jadilah harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah kada tersia. Pulsa kau takut pada keras dunia. Akhirnya kata ada akhir, doaku agak selalu. Aku ingin hidup berbalu, senyuman di hati. Doaku doa kau selalu ingat bahagia, meski kadang hidup baik saja. Nyanyi yang ini bukan sekarang ajang. Aku ingin kau mendengarnya, bukan hatimu, bukan telinga. Ingatlah ingin, bukan sekedar nada. Maksudnya kelak akan menjadi kutunya. Cintaku dari hati, la 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 la, ungkapan cintaku dari hati. High five dulu. Luar biasa banget. Coba biasanya kalau di rumah suka nyanyi, ada yang nemenin, mami sama dedi nemenin nyanyi nggak? Apa Dominic aja nyanyi sendiri? Sendiri atau gimana? Nyanyi sendiri apa ditemenin? Atau ditemenin? Mami sama papa.
papa. Oh, mami sama papi ya nemenin. Dominic les nyanyi nggak? Iya. Wih, asik. Ada. Terus lebih suka main sepeda atau lebih suka nyanyi? Nyanyi sama lomba sepeda. Oh, dua-duanya. Dua-duanya pemirsa nggak bisa memilih ternyata. Nah, ngomong-ngomong, tadi ada kata lagunya luapkan lewat tangisan. Dominic kalau jatuh dari sepeda suka nangis nggak? Nangis. Nangis. Sakit nggak kalau jatuh dari sepeda? Iya. Iya, terus jadinya nangis. Iya. Tapi kapok nggak? Ah, nggak mau lagi Dominic main sepeda? Atau nggak apa-apa? Tak apa-apa. Ih, hebat. Jadi nggak takut ya main sepeda? Iya. Oke. Nanti kalau udah besar masih tetap mau main sepeda nggak? Mau. Wih, tante mau dong diajarin main sepeda. Tante nggak bisa loh sepeda. Lurus tante bisa, belok tante nggak bisa. Oke, Dominic. Nanti tante tanya-tanya lagi Dominic ya. Makasih loh udah nyanyi lagunya Jumbo. Sama-sama. Oke. High five dulu dong. High five lagi. High five. Oke. Tadi kita udah sempet ngobrolin soal siapa yang mengenalkan balance bike, terus apa yang memotivasi sehingga mami sama papinya ini bekerja sama ya dalam pola pengasuhannya Dominic. Cuma ini mungkin pertanyaan yang juga banyak dipertanyakan oleh orang tua, parents mengenai pekerjaan ya. Biasanya ada hal-hal yang membuat orang tua ini merasa kesulitan untuk mengimbangi pekerjaan dan juga kehidupan berkeluarga. Tapi dari yang sudah dijalani mengikuti kompetisi balance bike, ada tidak sih justru efek ke pekerjaan atau networking atau usaha apapun itu untuk papinya Dom ini? Iya. Saya akui ya. Ini di depan pemirsa Batam TV saya akui saya ini pekerja gila. Maksudnya kalau soal kerjaan bisa dikatakan keluar itu belum nampak matahari, pulangnya pun nggak nampak matahari. Wow. Awalnya. Namun setelah setahun terakhir, begitu Dominic saya rutinkan ikut olahraga ini, balance bike. Jadi yang awalnya kita pekerja yang fokus membangun karir itu sehingga mengabaikan waktu untuk keluarga, ternyata kita merasa juga kayaknya itu kurang pas gitu. Yang seharusnya kita biasa dengar alasan itu adalah saya ini gimana pun bekerja untuk keluarga ini. Padahal mungkin mereka juga kehilangan sosok yang mereka perlukan. Misalnya istri saya kehilangan sosok seorang suami, anak saya kehilangan seorang role model, seorang ayah seperti apa. Tapi ya alhamdulillah setelah melewati balance bike ini malah saya merasakan rezeki itu makin lancar. Oh iya? Iya, karena ketika di komunitas yang kita gabung, itu kan banyak juga tuh parents dari background yang berbeda ya. Dari background yang berbeda ini, kita saling memperkenalkan diri. Dari mana, kerjanya apa, dari situ tertukar itu. Ada. Jadi ingatnya, Papi Dom ini kan seorang praktisi hukum misalnya. Kita bisa minta legal opinion dari beliau. Terus berujung closing gitu. Jadi malah gabung di situ bukannya hanya spending waktu ke anak, tapi juga makin lancar kerjaan kami gitu. Membuka networking ya? Iya. Wow, luar biasa. Jadi betul apa yang dibilang, ternyata rezeki itu tidak akan tertukar dan anak ini membawa rezeki tersendiri. Setuju nggak sih dengan statement itu? Gimana? Sorry. Rezeki ini nggak akan tertukar. Yes. Walaupun kita mati-matian kerja, tapi kalau itu bukan rezeki kita nggak akan dapat. Bener. Nah, dan apakah setuju kalau dibilang anak ini membuka pintu rezeki kita? Anak ini punya rezekinya sendiri. Setuju nggak dengan itu? Setuju. Jadi gini, kalau saya tidak salah ingat itu ada salah satu ayat itu yang berbunyi itu janganlah membodoh anakmu karena takut kemiskinan. Kan banyak orang mikir wah ini anak banyak spending money nih, banyak pengeluaran. Tapi sesungguhnya Tuhan berjanji itu justru dari mereka Tuhan tidak akan membiarkan kita itu jatuh miskin, malah akan dilebihkan lagi keberkahannya. Nah, itu yang kita rasakan tuh mengalirnya.
Berarti Mami setuju juga ya soal itu. Apakah akan ada Dominic kedua? Dominic adiknya Dominic berarti. Kami minta doa juga. Luar biasa. Mohon maaf loh ditanyakan pada saat live. Karena kan kayaknya belakangan juga ada serialnya ya, atau mau ada filmnya, Banyak Anak Banyak Rezeki. Setuju itu? Setuju. Oh, oke. Jadi semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Tapi apa nggak repot untuk menyeimbangkan waktu nantinya? Dengan adanya anak, berarti konsen kita juga terpecah nih. Bukan terpecah, artinya harus terbagi. Kapan family time, kapan pekerjaan, tiba-tiba kita lagi bekerja, ada telepon papa gitu ya. Itu kayaknya nggak menutup kemungkinan. Bagaimana caranya Mami sama Dedinya Dominic untuk menyeimbangkan waktu supaya keluarga tetap terjaga bondingnya, karir tetap berjalan meskipun tadi terbuka ya jalan networkingnya, sosialisasi dengan teman, ngopi, olahraga, apa ya, bulu tangkis kayak itu juga tetap jalan. Bagaimana bisa menyeimbangkan itu? Pola kami cuma satu, sama kongkong. duit. Duit ini maksudnya bukan material ya. D, doa, ya, senantiasa berdoa, berdoa untuk semua dilancarkan, anak sehat, ya, keluarga, orang tua semua sehat. Doa itu karena dengan semua sehat kita bisa menjalankan rutinitas kita. Doa. Kedua, duit ya, usaha. Usaha bagaimana agar kita bisa memberikan yang terbaik juga. Usaha bagaimana kita menjaga hubungan antara satu dengan yang lain. Usaha bagaimana kita menciptakan kawan tapi bukan lawan. Usaha. Ikhtiar. Ikhtiar apa yang sedang kita tekunkan. Misalnya, saya sampaikan ke Dominic, kalau mau ikut lomba, ikhtiar. Ikhtiar artinya konsisten, komit. Kalah nggak jadi persoalan, tapi yang penting ketika masuk dalam lintasan mau lari, ikhtiarnya. T, sama-sama kita tawakal, tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi cara kami mengelola sebenarnya fokus kami di duit itu aja, di duit itu aja. Ya duit bukan materi lah, tapi seperti ya saya paparkan. Duit bukan money ya tadi. Duit money, oke. Kan semua kan udah ujung-ujungnya duit. Iya. Kalau ini ternyata duit juga, cuman ternyata dengan filosofi arti, yang berbeda. Betul. Wow, ternyata bukan secara harfiah ya. Iya. Tapi wow, filosofinya dalam sekali. Saya jadi pengen tanya nih ke Maminya Dominic. Iya. Punya suami yang seperti ini tentu bangga. Iya. Bangga nggak? Bangga tidak bangga. Saya mau tanya, bangga tidak kan nggak mungkin? Apa yang dirasakan sebagai istri, sebagai ibunya Dominic dengan kehadiran Pak Hermin yang begitu suportif dan juga apa ya, selalu hadir nih, kegiatan balance baik hadir, di rumah juga hadir gitu. Apa yang bisa di-share nih untuk pemirsa Batam TV? Apakah memang kehadiran kepala keluarga, ayah, suami itu memang sangat dan amat penting menurut Maminya Dominic? Silakan. Menurut saya sangat penting sih sosok seorang ayah ya. Jadi peran penting seorang ayah itu gimana? This is in your hand. In your hand. This is in your hand. Bring the fountain. Jadi maksudnya kehadiran sosok seorang ayah itu dia rela menjauhkan kerjaan dia yang bisa saya kira dia itu kan sangat sibuk sama kerjaan dia. Waktu untuk saya sama anak itu lebih dikit lah. Jadi maksudnya setelah ikut di Balance by ini, dia lebih berkorban untuk tinggalkan beberapa saat untuk lebih fokus ke latihan anak. Jadi saat latihan itu beliau tidak kayak membalas chat klien atau telepon atau gimana, fokus full time di saat latihan.
dan itu juga sebetulnya hal yang entah umum entah apa, mohon maaf saya agak ketawa sedikit karena kebiasaan dimanapun sepertinya, even kita lagi makan di mana anaknya dikasih handphone, suaminya pegang handphone, istrinya pegang handphone, dan itu kayaknya realitas yang kita lihat ya. Bahkan saya pun mungkin salah satunya seperti itu gitu. Itu tantangan bahwa saat berkumpul dengan keluarga tidak memegang handphone. Apa memang ada komunikasi itu sebelumnya, ada semacam kayak komitmen bersama saat dengan Dominic tidak pegang handphone sama sekali, mau itu urusan pekerjaan atau urusan apapun? Apa memang ada? Kalau mau dibilang full sama sekali nggak pegang sih nggak mungkin ya. Soalnya namanya handphone pasti ada. Ya orang mau nelpon itu kan kita nggak tahu. Betul. Jadi ketika telepon masuk tetap kita angkat. Cuman sebisa mungkin kami mengurangkan di depan dia untuk bermain handphone. Karena ketika kami main handphone pun dia ikut mau minta. Ya. Nah jadi sebisa mungkin kami mengurangin. Oke. Jadi ini sama-sama sepakat ya. Iya. Mami sama dedinya memang sepakat untuk mengurangi handphone terkecuali ada yang urgent. Iya. Kalau itu mau nggak mau kan harus dijawab. Oke, kalau gitu saya masih ada pertanyaan lain buat Dom. Tante juga masih punya banyak pertanyaan lah Dominic. Tante mau tanya nanti Dominic lomba paling jauh itu kemana ya? Oke, habis ini tapi ya. Nah, kita istirahat dulu, oke? Baik pemirsa Batam TV, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul.
Rudy. Oke, pemirsa Batam TV masih di program dialog khusus membahas mengenai balance bike for balance life dengan narasumber kita pagi hari ini ada Dominic Vanchua, rider cilik, dan juga ayah dan ibunya Dr. Hermin dan juga Ibu Shirley. Iya. Oke, dari tadi kita udah ngobrol macem-macem, Dominic udah nyanyi, tapi dari tadi tante belum nanya. Coba mana ya? Yang kitanya menghilang. Boleh deh tanya ke maminya atau dedinya. Nah ini dia. Tante mau tanya. Ayo jawab duduk. Coba dong ceritain sama pemirsa Batam TV ini piala kejuaraan di mana aja? Kok banyak banget. Katanya di rumah juga masih banyak. Iya. Jadi selama ini udah lomba kemana aja? Papa. Malaysia. Papa. Oh. Ini mau duduk apa yang di sini? Oh iya. Nanti kita duduk ya. Oke. Udah perlombaan kemana aja ini, Dominic? Boleh diwakilin sama maminya atau dedinya atau Dominic? Ayo. Terakhir kita ikut kejuaraan di Palembang ya waktu itu. Di Palembang. Waktu itu kita duduk pesawat lah ya, Nak ya, ke sana ya, Nak ya. Pesawat di sana, ya alhamdulillah juga masih naik podium lah ya, masih naik podium. Kemudian mungkin yang kalau yang nyebrang ya, yang nyebrang pulau apa nyebrang tetangga ya ini ya, Malaysia waktu itu. Itu juga perjalanannya cukup jauh. Karena begitu sampai lombanya di Negeri Sembilan. Jadi tapi ya saking excitednya beliau, ya kita kan di mobil itu perjalanan jauh tuh, berjam-jam ya tetap anteng gitu. Karena kita kasih tahu pulang kita bawa trofi ya, begitu. Oke, jadi totalnya ada berapa ini pialanya kalau sama yang di rumah? Udah belasan lah. Kurang di atas setahun 10 lah. Iya, Di atas belasan. Padahal baru ini ya, baru hampir 1 tahun ya nanti ikut balance bike ini. Iya. Setiap perlombaan memang diikutkan? Atau tergantung dia mintanya? Yang pertama karena yang pertama karena kan Dominic masih sekolah. Bentar lagi ya. Cuman sekolah pun support ya dengan murid-muridnya yang mau ikut membawa nama sekolah juga begitu ya. Jadi tidak sulit untuk kita izin dari sekolah untuk kami izin ya mau berangkat bawa Dominic. Oh boleh, oke. Go ahead begitu. Dan juga ada salah satu komunitas motor di sini mungkin kami ingin ucapkan secara khusus lah kepada Iman Setiawan 75 ya, komunitas IMS 75 ya, Pak Putra selalu support Dominic juga dalam hal ini ya, dalam setiap perlombaan selalu ada untuk kami begitu, sehingga kami orang tua maupun Dominic terasanya pun ringan gitu. Setiap mau berangkat itu dapat doa, dapat dukungan juga dari sekolah maupun komunitas, termasuk sponsorship begitu. Itu menarik buat ditanyakan lebih jauh. Ini perlombaan apakah personal mendaftarkan atau dari komunitas yang Dominic yang maju? Kan pasti ada banyak nih atlet-atletnya nih ya. Dari komunitas yang mengajukan, Dominic yang maju atau memang dari Dominicnya sendiri aku mau gitu. Variatif ya. Variatif. Karena kalau dalam komunitas kebetulan yang digabung sama Dominic, dia termasuk salah pro rider, maksudnya di komunitas itu yang dijagokan. Ada beberapa, ada 16 ya, Dominic masuk dalam salah satu list. Tapi kalau untuk keberangkatan tersebut, umumnya ada aja. Makanya kadang Mas Andi Batam TV selalu menyampaikan kepada saya, anaknya Pak Hermin kecil-kecil udah pinter nyari duit, karena setiap kalau kita lihat itu baju beliau kan ada logo-logo. Nah itu setiap yang kita pasang itu ada yang sponsor berupa material. Iya, jadi ya seperti tadi saya bilang secara khusus seperti Iman Setiawan 75. Nah itu mereka salah satu lah pendukung dan beberapa lagi sponsorship yang benar-benar memperhatikan beliau lah, saya anggap begitu ya, kami sangat apresiasi itu. Nah ini ngomong-ngomong, apa kedepannya akan diarahkan untuk tetap bersepeda, jadi atlet sepeda, atau ada hal lain mengikuti maunya Dominic? Awalnya ya seperti yang Bunda Dominic sampaikan, memang dulu dia termasuk bicaranya lambat,
Jadi saya sampaikan ke istri saya bagaimana percaya diri ini harus bisa dibangun, yaitu melalui minatnya beliau. Minatnya di mana, disitulah. Jadi ketika bertemu dengan sepupunya yang lain pun mungkin ada yang lebih cepat pintar ngomong, atau ada yang pintar mewarnai. Ya Dominic juga ada yang bisa dijagokan, yaitu Dominic di umur sekian dia juga udah mengoleksi beberapa piala gitu. Dan tentu yang saya kenang, saya harapkan bukan harapkan piala, tapi di kemudian hari bisa kita kenang kembali. Dipukul sendiri. Iya, aman. Kita pemirsa, Dominic tapi dia tetap bocah ya. Dia juga nangis. Kita segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Kenapa? Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Pemirsa Batam TV masih di program dialog khusus dengan topik Balance Bike for Balance Life.
tadi kita udah ngobrol banyak. Tadi Dominic juga sempet nangis, kepukul sendiri. Itu lucu banget. Tante jadi pengen tahu nih. Kalau tadi Tante tanya jatuh dari sepeda Dominic nangis nggak? Katanya nangis. Tapi terus bangkit lagi nih, nggak takut-takut lagi main sepeda. Kalau ada temen mainin sepeda Dominic bolehin nggak? Boleh nggak friend pinjam sepeda, Nak? Iya, Tante dia pinjam sepeda Dominic boleh nggak? Atau nggak boleh? Nggak boleh. Dominic nangis. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi itu Dominic jaga banget ya sepedanya. Iya. Iya. Jawab dulu. Habis ini mau ada perlombaan lagi nggak kemana? Udah ada jadwal belum? Ada. Mau kompetisi di mana lagi? Ada kan? Ada. Di Malaysia ya. Mana tuh? Wih asik. Ke Malaysia jauh, capek nggak? Malaysianya mana dulu tapi ya? Johor. Oh ke Johor. Iya. Ke Johor bawa sepeda dong berarti? Iya. Nah, Iya. Iya. Tadi kan katanya sepedanya ada 2, warna hitam sama warna kuning ya? Ya, dua-duanya Dominic suka. Iya. Iya. Tapi ada nggak yang paling Dominic suka? Yang warna hitam atau yang warna kuning? Hitam. Oh, yang Hitam. hitam. Makanya yang hitam ya yang dibawa ke studio. Iya. Boleh dong tanya harganya berapa sih buat balance bike seperti ini? Mohon maaf ya pemirsa Batam TV kan juga penasaran pasti. Iya. Di segmen pertama kita udah singgung kan yang namanya hobi itu kayak murah ya Mbak Pungki Iya, ya. betul. Jadi ini seharga motor lah pastinya. Seharga motor. Motor yang mana ya? Tidak Mungkin- perlu disebutkan lah ya. Itu. Iya, seharga motor. Jadi sebetulnya variatif ya. Jangan sampai nanti pemirsa terkejut. Wah kalau gitu kami mau ikutkan anak nggak jadi kalau hobinya Iya. seharga motor. Sebenarnya variatif. Harga sepedanya variatif. Tergantung bahannya. I see. Nah, ada yang dari besi, ada yang dari alloy, ada yang dari karbon. Nah, kebetulan yang Dominic ini sudah di-upgrade ke yang model karbon. Jadi udah 2 digit lah. Udah 2 digit. Terus apa namanya? Kalau yang pertama kali waktu awal-awal Dominic baru coba main sepeda, kami kasih yang besi. Kalau yang besi ya sekitar 1 juta. Oh, oke. 1 juta. Itu berpengaruh terhadap apa ya? Keawetan atau performa atau bagaimana? Perbedaan ini. Kalau performa iya sudah pasti. Ya di mana-mana kalau ngangkat besi sama ngangkat karbon pasti lebih Iya. dengan ngangkat karbon ya. Betul. Cuman kedua juga yang sebenarnya yang paling penting adalah saya sama istri kebetulan kami bukan yang model anak saya itu saya akan jadikan pembalap, enggak. Jadi lebih ke yang penting dia mau fisiknya apa namanya semua bergerak ya badannya seperti orang berenang kan bagus juga gitu ya. Cuman karena Dominic karena usianya masih 4 tahun, jadi tak banyak pelatih yang mungkin berani tangani langsung. Jadi kami ngambil yang paling aman yaitu main sepeda dulu. Ya cuman perawatannya lah yang mesti lebih ekstra. Yaitu juga tapi karena dengan barang yang cukup mehong tadi, kita juga kasih tahu anak-anak kan ini barangnya kamu harus bisa jaga kebersihan dan habis main harus ngapain itu biar tahu gitu. Sama paling penting juga biasanya kalau untuk kegiatan balance bike seperti ini karena nggak mainnya rata-rata kan di aspal, paving block begitu atau di lintasan keramik begitu. Biasanya selalu kita anjurkan itu harus pakai helm yang full face. Dan rata-rata helm yang full face ya, yang full face begini ya nyentuh-nyentuh 2 juta. Untuk helmnya doang. Helmnya aja. Iya. Itu dia ada pelindung lain ya. Ini untuk apa? Untuk knee Safety-nya. ini ya. Iya, untuk knees, safety-nya. Untuk apa ini? Iya. Di siku, lutut, Siku, sama di jarinya. Di sini ya. Kayak mirip sama orang main sepatu roda ya. Yes, Iya. correct. Dia pakai ini, Iya. pakai ini, pakai ini. Iya. Oke, Jadi anak saya tetap- suka main sepatu roda soalnya. Jadi saya perhatikan, oh ya dia agak mirip ya. Jadi Nah, safety-nya tetap kita jaga lah. Oke. Iya. Jadi ini karena dia nggak ada pedalnya, berarti dia full pakai kaki. Iya, Dorong. benar. Yes. Wow. Iya. Itulah salah satu untuk melatih motorik kasarnya. Iya, betul. So you're very strong ya, Dominic. Kaki kamu kuat sekali. Buat ganti pedal loh, kamu mengayuh itu. Iya. Suka ngeluh pegal-pegal atau apa gitu. Ada dramanya nggak sih? Enggak. Nggak ada. Wow. Alhamdulillah, syukurilah ya nggak ada. Iya. Cuma memang setiap misalnya H-1 beliau mau lomba itu malamnya itu kami
layanin dengan baik, kakinya itu dipijit dulu. Di servis ya. Diservis dulu. Maunya apa Tuan Dominic gitu. Dia nggak ada merasa aku bosen nih apa, belum ada keluhan itu? Belum. Semoga nggak ada ya. Dan perubahan Mbak Pungki, perubahan anak saya yang saya paling terlihat adalah kepedean dia. Kepedean, percaya dirinya bangun. Ya mungkin karena terkadang kala sering ikut kegiatan saya ya dalam menghadapi publik gitu ya. Kepedeannya tuh terbentuk juga dari dari kegiatan balance by ini. Jadi artinya begitu dia turun lintasan dia pede gitu. Pede, siapapun lawannya kita selalu pesan. Itu semua teman, nggak usah hiraukan. Fokusnya adalah bagaimana kamu selesaikan lintasan itu. Jadi filosofi kehidupan kita, apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan juga, ya kan? Gitu. Betul. Ya, saya tertarik dengan ini. Saya teringat satu teori psikologi ya. Koreksi saya kalau saya salah, Profesor. Meskipun bukan di bukan di segmen akademis ya. Kecerdasan turun dari ibu, sementara kepribadian turun dari ayah. Setuju atau pernah mendengar quotes itu? Pernah. Oke. Kepribadian Dominic yang seperti ini, apakah kepribadian Pak Hermin sekaligus menjaga, menerima, ini barang mahal, saya harus jaga, saya harus konsisten di sini, saya harus bekerja keras dan lain-lain, menjaga kepercayaan. Apakah memang kepribadian Bapak seperti itu, Ibu? Iya. Itu juga setiap malam sebelum tidur itu kita selalu kasih telling story ya. Ini kan kebetulan putra pertama saya. Saya berharap saya bisa ngedoktrin beliau bagaimana leadershipnya itu bisa diturunkan. Tapi tentu kita tidak memaksa ya dengan kemampuan dia. Kami yakin setiap titipan dari Tuhan itu pasti punya kelebihan masing-masing ya. Begitu. Baik. Sementara kalau dari maminya sendiri pendekatannya gimana nih? Maminya sangat soft spoken, sangat anggun manjalita. Apa yang biasanya mami sampaikan ke Dominic? Kalau dedinya sih kelihatannya memang udah cowok ke cowok ya, udah cool sekali gitu. Nah kalau maminya gimana? Apa yang nilai-nilai apa yang bisa disampaikan Dominic, terutama dia masih 4 tahun, tapi dia udah punya nalar yang oke banget nih buat menjaga barang, dia bersihkan, dia apa gitu. Kalau dari saya sih, saya nggak terlalu terlalu banyak minta untuk dia menjadi yang paling baik. Yang penting dengerin apa yang kata orang tuanya aja. Oh wow. Nasihat orang tua apa kata orang tua udah dengerin aja. Nggak usah membantah gitu aja. Wow. Gitu aja sih. Itu kalimat simple tapi ngena banget ya. Menitip pesan. Iya, karena udah itu kayaknya seluruh dunia kayaknya mau udah jatuh di situ. Dengerin apa kata orang tua, iya kan? Iya. Insya Allah hidupmu lancar nak gitu. Amin. Oke. Tadi juga saya sempat bertanya-tanya karena tadi kan sempat membahas mengenai Pak Hermin dulu workaholic. Kemudian setelah menikah sudah stabil nih secara pendidikan dan lain-lain gitu. Itu ada hubungannya tidak ya kira-kira? Mungkin dulu di usia 20 tahun kita ibaratnya kalau lagi di jalan kita pakai motor itu kita lihat kanan kiri. Di usia 30 kan kayaknya udah mulai oke lah, apalagi di usia 40 tahun kayaknya udah gitu ya. Kalau saya sih menganggapnya seperti itu. Ada tidak hubungannya dengan usia? Kematangan seseorang untuk menikah itu dipengaruhi oleh usia, kemapanan. Kemapanan dalam segala hal ya, tidak cuma finansial tapi juga mental, mungkin pendidikan pun berpengaruh. Menurut Pak Hermin dan Bu Shirley gimana? Kalau pendidikan menurut saya itu investasi. Saya akui orang tua saya bukan punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Bahkan ayah saya atau almarhum ibunda saya juga SD-nya pun tidak selesai. Jadi begitu saya bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya, ya itu juga pesan ayah ya. Ya kalau memang diizinkan untuk bisa
menambah ilmu melalui sekolah-sekolah S1, S2, S3, ya gapailah setinggi itu. Terus kalau dibilang kebetulan profesi praktek yang saya lagi jalankan kan memang membutuhkan pendidikan ijazah tersebut ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus menekuni itu. Terus kalau bicara dari faktor usia, ya memang lagi gencar-gencarnya ya. Kalau di umur 30 ini lagi pengen ngebangun pengabdian dan sebagainya. Makanya banyak yang kami tekuni dari beberapa sektor, dari pendidikan juga kami geluti, dari segi perpajakan juga istri saya geluti. Jadi ya berharap dari situlah ya bisa memberi contoh atau sebagai role model yang baik agar Dominic lebih bisa cepat dewasa dalam pola pikir mindsetnya begitu. Betul. Pakai dulu. Unik banget ya ampun. Emang bocil banget. Iya. Tante gemes loh sama kamu. Oke, boleh nggak sih di spill profesi saat ini di bidang hukum ya? Ini istri Ibu Shirley, apakah sama juga? Enggak, kebetulan istri saya konsultan pajak dan saya di notaris. Oh, sama lah ya, beda Satu tipis. paket. Iya, satu jadi bisa paket. kolaborasi, bisa kolaborasi. Nah, kira-kira ke depannya, harapan untuk Dominic apa? Selain sehat tentunya, hidupnya diberikan kelancaran, kemudahan, prestasi itu bonus ya. Iya. Tapi apa nih, sebagai orang tua, apa yang paling diharapkan? Meneruskan jejak saya sebagai notaris gitu, atau apa? Saya rasa pilihan ada di beliau ya, di dia sendiri. Orang tua hanya bagaimana kita, ibaratkan ini satu lintasan nih. Lintasan ini mungkin banyak batu besar, batu kerikil dan sebagainya. Mungkin upaya kami sebagai orang tua adalah bagaimana lintasan batu-batu besar kami pinggirkan dulu, sisa batu kerikil agar dia lebih mulus saja. Memuluskan jalan dia aja. Jadi apapun ya, mau nanti dia jadi aparat penegak hukum atau apapun ya pilihan dia. Yang jelas orang tua adalah bagaimana lintasan ini kita biar dia mulus saja begitu. Pakai. Maminya Dominic juga Ada? sama? Ada Sama? harapan? Kita lagi ngomong sama teman. You take up your shoes, oh my god. Kenapa kos kakinya? Oke. Nggak mau dipakai. Dia kesemutan kayaknya. Oh, kesemutan. Lurusin kakinya. Mau dibuka kos kakinya? Nanti Mau ya? dibuka. Ada. Nanti apa sekarang? Nanti Gatel aja. mungkin. Oke, kalau maminya Dominic ada harapan tertentu untuk Harapan Dominic. terutama sebagai ibunya kan biasanya punya keinginan seperti yang ayahnya ngomong aja. Oke. Jadi ini bukan cuma pekerjaannya yang sepaket tapi juga ininya ya. Harapan dan keinginan juga sepaket. Oke, sebelum saya tutup, saya mau tanya pengalaman yang paling berharga bersama Dominic sebagai keluarga. Along the way, apa itu yang bisa diceritakan? Puji Tuhan ya. Kadang saya lihat di luar sana itu teman-teman saya ada yang anaknya mungkin perlu kebutuhan khusus. Hari ini banyak termasuk di sekolah milik kami juga ada anak-anak yang memang perlu kebutuhan khusus. Tapi yang kami sangat-sangat amat bersyukur adalah kami dititipkan sama Tuhan anak yang sehat, cerdas pula di mata kami. Yang paling berharga adalah melalui momentum kegiatan Balance By ini, saya makin menyadari bahwa memang waktu itu tak bisa ulang dan pertumbuhan anak sangat amat cepat. Terkadang seminggu kita tinggal dinas saja, balik-balik tahu-tahu dia udah bisa mungkin mandi sendiri, tahu-tahu udah gosok gigi sendiri gitu ya. Jadi mungkin yang paling berharga adalah setiap momen ketika mau lomba kami mempersiapkan itu bareng. Itu yang nantinya akan dikenang setelah 20 tahun kemudian setelah dia dewasa, dan kami mungkin bisa kakak beranak duduk sambil mengenang piala-piala sembari diskusi. Itu waktu itu kita berlomba di sana. Itu sih yang paling berharga menurut saya. Yang nggak terulang lagi. Oke, wow. Dari Ibu ada yang paling berkesan? Paling berkesan apa? 4 tahun sudah ya berarti. 4 tahun. Jadi proses hamil, menyusui, begadang
sempat begadang pasti. Iya. Sempat. Ya. Apa yang paling terlintas? Oh, ini adalah momen yang saya nggak akan pernah lupa nih dari Dominic. Momennya ya. Banyak kayaknya kebanyakannya. Saking kebanyakannya. Setiap perjalanan lah ya. Setiap perjalanan berangkat. Iya. Ya itu susah dituangkan ya dalam bentuk kata-kata ya. Kalau nggak kita rasakan langsung ya. Proses ngangkat sepedanya, bongkar sepedanya, kayak seperti kemarin kita berangkat lewat maskapai kan semua dibongkar. Harus dibongkar, nanti sampai lagi di tempat lomba dirakit kembali. Nah itu momentumnya benar-benar bareng gitu loh. Ini numpak bannya, saya iya benar Ini gitu. di apa harus di Kempesi lepas semua lepas total. Ini bisa dirakit kembali punya. Wow. Tempat duduk semua bannya itu pernak-pernik semua dibongkar. Jadi Udah, itulah. kayak udah bisa buka bengkel. Iya, betul. Nanti punya workshop sendiri dong. Ya, sih baru tahu. Jadi betul ya, sesuai dengan topik ya, balance bike for balance life. Jadi memang ibaratnya seperti kita pakai Dominic pakai balance bike walaupun tanpa pedal, tapi kakinya terus mengayuh. Itu diibaratkan kalau tadi Pak Herwin bilang duit ya, salah satunya adalah usaha ikhtiar itu kan ya, kita terus kayu. Keseimbangannya ya kita tawakal aja gitu. Iya, Kita udah, yang penting kita udah usaha gitu. Iya. Dan along the way ternyata satu lintasan ya selesai dan jadi juara gitu, tanpa kita sadari, oh ternyata udah sejauh ini nih aku melintas gitu. Yes. Wow, luar biasa sekali. Boleh closing statement sedikit Closing statement ya. untuk pemirsa Mungkin- Batam TV nih, buat parents yang lagi nonton di rumah. Bagi yang sudah berkeluarga ya mungkin ya, mau dia itu pekerja atau wira swasta, saya rasa rupanya tidaklah sulit meluangkan waktu 2 jam untuk pertumbuhan si buah hati. Dan salah satu intisarinya adalah waktu tak bisa kita nggak bisa mengulangi waktu kembali karena kita nggak punya mesin Doraemon yang bisa memutarkan balik waktu tersebut. Jadi jangan sampai penyesalan itu terjadi di kian nanti anak dewasa, kemudian kita keluhkan anak kami tidak dekat dengan kami karena memang waktu kecil juga kita nggak coba spending time untuk beliau gitu. Mungkin itu. Baik, thank you Ibu. Kan? Satu paket betul-betul ya. Gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali sudah Thank you, hadir Mbak di Pungki. Batam TV, sudah berbagi. Ini sebenarnya starnya hari ini bintangnya adalah Dominic, Iya. tapi kita belajar soal parenting. Iya. Sebetulnya Iya. pagi hari ini banyak yang sudah di-share. So, thank you sekali. Baik, thank you Mbak Pungki. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi offline. Yap. Dan Dominic, Dom, tante panggil. high five lagi dong. High five lagi. dong. Salam lah, salam, High five salam. dong. Oh, salim. Dia ngomong. Dadah dulu deh. Dadah dulu, dah. Dadah. Say goodbye. Di kamera nak. Lihat itu. Dah. Biar kelihatan mukanya di sini. Nah, dadah. Oke, pemirsa Batam TV, demikian tadi dialog khusus dengan topik balance bike for balance life. Pada akhirnya saya Pungki harus pamit dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali di program-program lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Waalaikumsalam. Batam TV, inspirasi Kepri.